Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Alamanda Katartika, analis SDM aparatur ahli pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah portfolio dinamis saya sebagai analis SDM aparatur ahli pertama. Halo, Assalamualaikum. Iya, punten mau konfirmasi yang berkas-berkas untuk pelantikan Bapak udah disiapin belum? Iya kan tadi malam kepanggil ya. Hari ini prosesnya seremoninya. Iya. Mungkin untuk data jabatannya nanti aja ya. Ketahuannya kan mungkin pas seremoni. Jadi sekarang disiapin draftnya aja dulu. Oke, iya. Makasih ya Teh. Tolong bantu. Hebat ya, udah dilantik lagi. Emang untuk pengembangan karir itu seperti apa sih Bu? Ya pengen tahu sih Bu, soalnya kan Bapak karirnya cepet banget tuh dari pelaksana terus sekarang udah dilantik jadi struktural. Itu seperti apa sih pengembangan karir pegawai ASN itu Bu? Terutama buat pelaksana ya. Iya. Oke. Jadi sebetulnya dengan kebijakan penyetaraan kemarin itu kan agak memangkas ya struktural di Jawa Barat khususnya. Tapi nggak usah khawatir sih sebetulnya kalau menurut aku untuk pelaksana itu tetap punya kesempatan berkarir yang sama. Nah caranya gimana? Nah yang pertama mungkin kayak Bapak nih bisa dilantik kepanggil sebagai struktural ya jabatan pengawas. Yang kedua bisa juga pilih jalur karir jabatan fungsional Bu. Jadi kalau misalnya Ibu nih sekarang kan masih pelaksana, nah itu bisa pindah jabatan. Sekarang tugas jabatannya terkait apa, kemudian nanti bisa menyesuaikan dengan jabatan fungsional yang dituju gitu. Tapi itu juga nggak serta-merta bisa langsung dilakukan, ada step-stepnya dulu gitu, ada syarat-syaratnya memang. Panjang sih enggak, cuman yang penting ibu itu harus memenuhi box talent yang dipersyaratkan. Iya kan Jawa Barat itu udah pakai sistem merit ya untuk manajemen talentanya. Nah jadi mungkin ibu juga tahu dong soal nine box. Iya saya tahu, saya pernah lihat juga sih di Jawa Barat. Nine box itu kan gambaran nih sekarang ini ibu ada di box berapa, potensinya sebesar apa, kinerjanya, kompetensinya sebesar apa gitu. Nanti semakin tinggi kompetensi, kinerja dan lain-lain disandingkan dengan potensi ibu, itu bisa meningkatkan box talentanya ibu. Nah biasanya box talenta yang di angka 7, 8, 9 itu bisa dipertimbangkan jadi rencana suksesi untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu gitu. Makanya peluang karirnya bisa diisi kalau misalnya ibu bisa mempertahankan atau malah naikin box talentanya itu. Salah satunya misalnya ibu bisa berkinerja setiap bulan dengan baik ya, dibuktikan dengan nilai kinerja bulanan yang di kinerja Jabar ya Bu. Kemudian ibu juga bisa ikut diklat, bisa ada ikut pendidikan lagi, dan jangan lupa juga bisa ditunjang potensinya misalnya lewat ikut penghargaan PNS berprestasi, EOTM. Kemudian pokoknya jangan malu untuk nunjukin potensi diri gitu. Jadi supaya di manajemen talenta yang Jawa Barat punya dan bisa pantau lewat SIM Jawara, itu pimpinan bisa tahu sejauh mana potensi ibu untuk dipertimbangkan dalam mengisi jabatan-jabatan yang strategis gitu Bu. Itu memang harus dari orang itu performa kinerjanya bagus gitu. Betul, performa kinerjanya bagus, terus juga rajin meningkatkan kapasitas diri ya Bu, gitu. Jadi kalau misalnya nanti Ibu dipanggil asesmen sama BKD, itu nanti bisa memperbaharui data Ibu juga di ini di riwayat talent box-nya. Itu bisa, soalnya kalau misalnya Ibu talent box-nya di bawah, itu mungkin nggak kepantau ya Bu. Kepantaunya untuk di rekomendasi perbaikan gitu. Jadi kita harus betul-betul dalam berkinerja dan jangan malu itu untuk nunjukin potensi. Kalau EOTM juga ibu harus semangat gitu. Iya sih, berarti Bapak tuh prestasinya banyak banget ya Bu ya. Jadi maksudnya bisa dilihat dipantau lagi gitu. Betul gitu. Jadi tenang Bu, masih ada banyak peluang ke depannya.
Ibu. Siap, semangat. Assalamualaikum. Salam, halo Pak Tuko. Ada waktu Ada, lagi baca buku aja. izin mengganggu Ya, Bu. sok, mau cari. Mau nanya, ini teh kan rencananya saya teh mau haji Wah, bulan-bulan deket-deket inilah. Nah, saya mau nanya karena belum tahu juga persyaratannya apa aja dan nanti kalau haji itu gimana aja sama terkait sama nanti kalau misalkan haji kan kalau setahu saya ambil cuti besar. Nah, berapa hari sama TPP masih dapat enggak gitu? tetap ya tetap. Iya. Iya. Jadi Pak Tuko, betul kalau mau cuti haji atau cuti alasan keagamaan itu bisa menggunakan cuti besar. Jadi cuti besar itu maksimalnya yang bisa diambil 60 hari kalender. Oh, Gitu. Kemudian sebelum bisa mendapatkan cuti haji, Pak Tuko harus ada dokumen yang harus masuk dulu ke kepegawaian. Yang pertama form cuti ya Pak, seperti form cuti yang Bapak kemarin bikin cuti tahunan, tapi sekarang diganti cuti besar gitu ya. Terus biasa ada tanggalnya dari kapan sampai kapan seperti itu. Nah tapi ada persyaratan tambahannya, ada jadwal dari KBIH-nya yang menerangkan bahwa Pak Tuko ini adalah jamaah di KBIH ini akan diberangkatkan insya Allah pada kloter keberapa tanggal berapa gitu. Jadi ada jadwalnya gitu Pak Tuko. Kalau misalnya ada jadwal juga dari Kementan itu bisa dilampirkan juga di form cutinya. Nanti setelah si form cutinya disetujui oleh pimpinan, kita akan buatkan surat izin cutinya yang harus disetujui oleh TPK. Jadi nanti kita bikin surat pengantar BKD, melalui BKD nanti ada surat izin dari KBI untuk melaksanakan hajinya. oh berarti kalau persyaratan yang dari saya form cuti ya sama jadwal dari KBIH. Betul, jadwal dari KBI. Udah dua itu aja. Iya. Nah terus kalau kan ini 60 hari kalender ya Bu. Nah itu kalau tadi yang TPP-nya masih dapat nggak? Oh iya, masih masih. dapat TPP karena si kewajiban pegawai ini masih dilaksanakan. Jadi Pak Tuko masih tetap harus ikut kuesioner, masih harus melaporkan IKI, masih harus review kayak gitu. Jadi TPP-nya masih dapat, cuman mungkin ada tunjangan jabatan yang tidak dibayarkan pada saat Pak Tuko melaksanakan ibadah haji gitu. Jadi pas pembayaran gaji itu cuma gaji pokok sama tunjangan pangan. Jadi tunjangan yang pokok pada jabatan itu tidak dibayarkan. Oh ada pengurangan berarti dari Ada pengurangan tapi nggak mungkin nggak signifikan. Oh, berapa persen kira-kira Bu? Aduh kalau nominal itu aja komposisi tunjangan jabatan. Kalau kan Japongnya yang sekarang hari pertama tunjangan jabatannya kan 540.000, nah itu mungkin yang nggak dibayar. Oh berarti ya sedikit lah lumayan. Iya. Iya. Kan mau ibadah ya Pak. Berarti itu aja ya Bu ya, form cuti sama jadwal dari KBIH ya. Sama istri berapa? Insya Allah Bu, doain lah. Iya, siap Pak Balon. Semoga lancar dan sehat. Iya, Yang penting sehat. terima kasih banyak Bu Terima Mangga. kasih ya, sama-sama. Doakan aku menyusul Pak. Amin, amin. Mangga. Oke, Mangga Pak. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum. Salam. Oh iya. Lagi Kamu? sibuk, Kak? Enggak, lagi bikin laporan. Aku mau Kenapa? pertanyaannya lupa. Boleh. Apa tuh ya, Bu? Enggak. Sok. Gimana mau? Gini, Bu, penanya tentang kinerja. Nah, kenapa? Aku kan dapat nilai penilaian kinerja itu udah 2 kali ya, Bu ya. Nah, udah 2 kali ini kok belum maksimal ya nilainya. Kenapa tuh belum Iya, maksimal? iya nggak tahu juga kenapa nih. Justru nanya ya? Iya, karena kan kalau aku tiap iki lapor, tiap aktivitas harian juga tiap hari full ngisi, bahkan 360 tuh, bahkan ada yang suka lebih juga dari 360 gitu. Review 360, kerja aku laksanain semuanya. Nah, aku nggak tahu nih Bu kurangnya apa ya, mungkin ada yang aku nggak tahu atau kurang apa gitu, jadi
nilainya nggak maksimal gitu. Kenapa ya Bu? Oke, jadi kenapa nilai, padahal saya sudah berkinerja, merasa berkinerja total gitu, tapi nilainya nggak maksimal gitu ya. Oke, ya mau, jadi aku jelasin dulu ya, karena kan kamu baru juga di Jabar ya. Jadi ada formulasi untuk penilaian kinerja. Nah, itu pembobotannya dari 100%, 60%-nya itu dari SKP. SKP itu terdiri dari IKI sama aktivitas. Aktivitas sudah betul, minimalnya 360 menit ya sehari. Kemudian IKI dilaporkan setiap bulan. Nah, yang 40% sisanya itu dia dapat dari nilai perilaku. Perilaku itu bagaimana menilainya merujuk kepada core values ASN yang 7 poin berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, gitu. Jadi kesehariannya Ungu itu dinilai perilakunya merujuk kepada 7 indikator tersebut gitu. Nah, angkanya dari mana? Itu ada pembobotannya. Kita kan menilai diri sendiri. Kemudian ada rekan-rekan menilai masing-masing rekannya juga, Ya, terus ada 30 betul, terus ada penilaian juga dari pimpinan, itu ada bobotnya. Kemudian ada juga yang sifatnya kita melaporkan sebagai bukti kita sudah mengerjakan itu. Yang pertama, apel, setiap Senin melaporkan apel. Nah, itu kan setiap apel memang harus wajib dilaporkan di aplikasi kinerja ya. Kemudian ada laporan rapat atau briefing, itu sebulan minimal 4 kali melaporkan laporan rapat gitu. Lalu ada juga kewajiban 4 hari presensi di kantor, dan harus dipastikan juga jam kerjanya sudah memenuhi jam kerja minimal 7,5 jam dikali hari efektif di bulan tersebut. Jadi kalau misalnya semua komponen itu sudah terpenuhi, ya insya Allah kita bisa lebih fix gitu ya nilainya. Nah, kecuali ada dari peer review itu yang nggak bisa kita kontrol gitu, karena kan kita bekerja itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu ya Bu ya. Jadi penilaian orang juga bisa jadi subjektif. Jadi memang dinamika nilai itu adanya di komponen peer review gitu. Ya, kayak sih kalau apel aku selalu lapor sih Bu. Terus apalagi tadi ya kerjasama. Kolaboratif, Nah ya. itu kayaknya tuh Rapat. itu rapat tuh yang sama di unit kerja atau misal di luar tuh gimana sih Bu? Bisa di dalam bisa Oh, sama kayaknya aku eksternal. kurang satu deh Bu. Kurang dari 4 berarti. Iya, Kak. kayaknya tuh presensi juga lancar sih. Selalu lebih sering di kantor ya. Iya. Mungkin kolaboratif itu ya Iya, kebiasaan betul. itu. Kadang aku rapat malah kayaknya lupa nggak dilaporin gitu kayaknya. Sayang banget. Jadi sekarang itu nilai bisa kecil karena kita kerja keasikan tapi nggak lapor di aplikasi kinerjanya. Jadi orang tahu dari mana kan kita berkinerja kalau nggak dilaporkan. Gitu. Gitu. Iya Mo. Jadi pada prinsipnya harus memenuhi itu tadi ya, nilai komitmen, loyal, dan lain-lain tadi harus dipenuhi. Kalau misalnya yang aku jelasin kurang jelas atau belum kebayang nih ya, bisa baca Pergub Pengelolaan Kinerja nomor 68 tahun 2023. Oh ya, nanti aku baca-baca deh Bu. Boleh. Kasih tahu juga teman-teman ya kalau udah paham. Iya sih. Teman, makasih banyak ya. Sama-sama. Karena aku yang nggak tahu jadi tahu. Gitu. Iya. Semoga bulan depan nilai aku naik. Amin, amin. Ya udah kalau gitu. Makasih Bu Mana ya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Masih buka? Enggak, aman. Gimana? Nanya Bang. Oh, boleh. Ada apakah? Mau nanya soal naik jenjang. Pinjam. Jadi pengen tahu gimana sih prosesnya, harus gimana aja. Terus kan dulu Ibu pernah bilang kalau udah memungkinkan hitung-hitungan penilaian SKP dan sebagainya, langsung aja komunikasikan ke pegawai. Nah, saya mau nanyain untuk prosesnya dan rentetan dari awal apa akhirnya gimana? Berarti stepnya gitu ya. Oke. Jadi sekarang berdasarkan SKP sebelumnya udah ada rekomendasi kenaikan jenjang gitu ya, berarti Anda udah dapat itu ya. Oke. Jadi memang kalau misalnya mau naik jenjang itu harus uji kom dulu yang pertama. Karena kan pindah kategori dari pertama ke ahli muda, jadi harus ikut uji kom dulu di BPS karena itu statistisi kan. Nah udah gitu si
kondisi jadwal uji kom BPS-nya bisa nanti aku share. Cuman sebelumnya kalau di Jawa Barat itu kan ada mekanisme double assessment toh. Jadi sebelum uji kom ke pusat itu Anto harus di assessment dulu sama BKD. Ya itu ada beberapa tahapan. Ada tahapan tes Mansoskul, kemudian ada yang tes teknisnya, ada wawancara gitu. Nanti setelah lulus dari tahapan double assessment itu, baru Anto bisa diusulkan ke BPS untuk uji kom kenaikan jenjangnya gitu toh. Itu filter awal di BKD dulu ya? Filter awalnya di BKD, betul. Jadi disaring dulu yang pantas atau layak diajukan ke pusat untuk naik jenjang itu siapa aja gitu. Bu, namanya apa? Double assessment? Double assessment, betul. Ini ada periode-periodenya. Nanti kalau misalnya kan udah cukup nih angka kreditnya, yang terdekat itu di September di gelombang 3. Nanti bisa diusulin, ada persyaratan yang harus dilengkapi. Yang pertama SKP. SKP-nya 2 tahun terakhir itu minimalnya baik. Kemudian dokumen angka kreditnya yang dipastikan angka kreditnya sudah memenuhi. Yang ketiga ada rekomendasi dari pimpinan, usulannya gitu ya. Terus juga ada pernyataan Anto nggak pernah kena hukdis. Hukuman disiplin. Betul, hukuman disiplin. Terus juga ada surat kebenaran dokumen, ada surat sehat, kurang lebih seperti itu. Terus yang paling penting harus dipastikan formasi di jenjang ditujunya itu masih kosong buat Anto isi gitu. Nanti kalau misalnya udah deket-deket periodenya, boleh nanti aku kasih tahu Anto biar persyaratannya bisa disiapin, jadi bisa diusulin gitu. Gimana? Oke, sudah cukup jelas. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut langsung hubungi. Oke, kalau gitu. Iya, kabarin juga teman-temannya Iya. barangkali Takutnya ada yang udah cukup juga kelupaan terus gitu ya, nggak betul. aware juga. Terus nggak betul gitu. Oke. Ibu hatur nuhun. Langsung, nah Waktu. iya, mangga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Susan, makasih ya hari ini udah mau datang ke sini, bisa hadir di sini. Sebetulnya hari ini ada pengen ngobrol-ngobrol sedikit lah sama Susan. Gimana? Udah beberapa bulan di sini, betah nggak? Alhamdulillah sih betah ya Bu, orangnya baik-baik semua, ramah gitu, tersenyum. Oh, jadi nyaman lah ya bekerja di sini. Oke. Terus kalau dari pekerjaan ada masalah nggak? Mungkin kalau masalah, mungkin saya agak bingung dari beberapa aspek itu Bu. Jadi mungkin pengerjaannya kurang maksimal, saya merasanya seperti itu. Oh gitu. Jadi karena baru lulus ya kalau nggak salah ya langsung jadi CPNS mantap. Jadi masih agak meraba-raba gitu ya. Oh, oke. Iya, jadi sebetulnya hari ini Susan dipanggil ke sini itu karena aku kan bertugas memonitor nilai kinerja. Nah, beberapa bulan diperhatikan itu sepertinya nilai Susan tuh masih stuck di angka yang kurang baik gitu. Jadi aku juga penasaran ngelihat apa masalahnya gitu, dan sudah dikonfirmasikan juga ke pimpinan. Jadi mungkin ada sedikit ketidaksesuaian antara apa yang pimpinan harapkan sama yang Susan laporkan gitu. Jadi berakibat mungkin jadi ekspektasinya kan nggak terpenuhi ya gitu. Jadi penilaiannya mungkin kurang baik gitu. Nah, kita di sini mungkin supaya perbaikan ke depan aja gitu ya, makanya sekarang aku maksudnya bukan menggurui atau gimana, cuman lebih pengen ke cari solusi aja. Kalau misalnya ada masalah, mari kita coba cari peluang untuk menyelesaikannya gitu. Nah, kalau aku tangkap tadi, mungkin masih ada kesulitan mengenai penugasan gitu ya. Itu dari kayak alur-alurnya itu mungkin yang biar alur pengisiannya mungkin saya masih belum terlalu paham gitu, sama udah meraba-raba juga saya, cuman kayak gimana ya, minat saya kayak bukan di situ gitu. Jadi kayak kurang mendalami waktu pengerjaan gitu, jadi kayak hasilnya setengah-setengah gitu. Tapi udah sempat ngobrol belum sama ketua timnya bahwa misalnya kayaknya saya belum punya kompetensi di sini, jadi kayaknya saya nggak bisa maksimal atau apa, ada yang udah disampaikan? Mungkin beberapa ada, cuman karena waktu itu juga banyak tugas yang lain dari pimpinannya, jadi
waktu itu bisa seiring berjalan waktu gitu disuruh adaptasi aja, coba dipelajari dulu dari bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya gitu. Gitu sih. Belajar mandiri Iya, gitu ya. belajar mandiri. Tapi itu kamu lakukan? Iya. Tapi mungkin belum sepenuhnya ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kan ada input dari pimpinan, terus kamu laksanakan gitu kan. Jadi ada area perbaikan yang harus diperbaiki, kamu juga lakukan gitu ya. Jadi mudah-mudahan pimpinan juga melihat usahanya gitu. Jadi bisa pimpinan juga lebih semangat membimbing Susan di pekerjaan gitu. Cuman itu kan nggak jadi misalnya jadi males ke kantor misalnya atau apa gitu, nggak? Kalau itu sih enggak sih. Ya, masih semangat ya, Iya, masih. harus dong baru. Ya oke. Ya, jadi mungkin kalau dari sisi kepegawaian nih kan mungkin latar belakang pendidikan atau pengalaman ya yang belum cukup untuk bisa mengatasi tugas-tugas yang disampaikan pimpinan yang mungkin terbilang baru juga gitu ya. Itu mungkin bisa disiasati dengan mengikuti diklat atau bimbingan teknis gitu ya. Jadi misalnya penugasannya tentang A, ya coba secara mandiri Susan cari tahu materi tersebut ada nggak misalnya di webinar atau di, kan banyak tuh sekarang yang pelatihan-pelatihan online, nah gitu. Itu kalau misalnya bisa diikuti ya diikuti, atau minta referensi dari senior di kantor gitu ya. Kira-kira misalnya pelaporan yang saya sampaikan ke Bapak nih sudah sesuai belum ya sama standar pimpinan gitu ya, atau substansinya udah cukup mewakili atau belum gitu. Soalnya kan sayang juga ya kalau misalnya nilainya kecil terus, itu kan nanti berpengaruh ke, ya pertama yang paling jelas ketunjangan ya, terus kedua nanti kalau nilainya jelek terus nggak ada perubahan kan, penilaian secara tahunan, triwulan juga nanti jelek gitu. Kalau apa-apa kan di kita penilaiannya itu minimal harus baik gitu ya. Jadi kalau misalnya dari bulanannya buruk padahal kinerjanya sudah lumayan bagus, tapi mungkin karena dia kurang paham jadi agak ada yang terbatas gitu ya geraknya, itu kan sayang juga gitu. Jadi memang harus diperbaiki, apalagi Susan masih baru di sini, masih lama karirnya di pemerintahan gitu. Jadi memang mungkin kalau dari aku sih kitanya juga harus lebih aktif ya, cari cara gimana kalau ada kendala seperti ini, cara mengatasinya. Ya bisa ngobrol juga sama kita misalnya di tim kepegawaian atau buka komunikasi ya paling tidak sama ketua tim atau rekan yang seangkatan gitu ya, supaya bebannya nggak ditanggung sendiri gitu ya. Kan kalau kayak gitu bisa burn out, bisa jadi kemana-mana gitu kan, yang nggak baik juga gitu. Nanti kalau misalnya ada pendidikan atau pelatihan yang berbayar misalnya, itu bisa konfirmasi juga sama kita. Kalau ada anggarannya kita bisa support juga gitu. Tapi pokoknya apapun dalam perjalanannya Susan sekarang dalam memperbaiki ini ya kinerjanya, itu terus dikomunikasikan aja gitu. Jadi kalau misalnya sekarang, tapi sekarang nggak ini kan ya, nggak kesinggung, nggak apa gitu ya. Juga ya. Ya mudah-mudahan lah bisa jadi ini gitu, motivasi. Iya, buat insight baru aja juga. Memang kalau pimpinan kan beda-beda ya treatmentnya, ada yang bisa ngasih bagus terus gitu, tapi kadang ada juga yang bisa yang menunjukkan kasih sayangnya tuh dengan cara yang ekstrim gitu, mungkin supaya sadar atau misalnya supaya ada perbaikan seperti itu ya. Jadi jangan jadi kecil hati misalnya, atau jangan jadi kesel juga sama pimpinannya gitu ya. Itu ini supaya perbaikan ke depan aja gitu. Terima kasih banyak. Saya mau disampaikan nggak? Mungkin nanti kedepannya dari saran memandang akan saya gunakan ya Bu ya. Mungkin nanti saya cari-cari dulu pelatihan-pelatihan gitu yang bisa selaras dengan kerjaan saya. Nanti saya hubungin lagi untuk Jadi pokoknya kalau ada apa-apa ngobrol aja. Kalau segan sama biasanya kalau dari unit kerja turun ke sekretariat itu suka rame tuh, ngapain nih, curhat apa gitu kan ya. Kalau misalnya segan ya boleh via WhatsApp, bisa telepon boleh gitu ya. Terus juga ya utamanya itu komunikasinya harus dijaga sama rekan kerja, sama ketua tim, sama pimpinannya juga. Gitu ya. Mudah-mudahan Susan tetap semangat dan langsung kelihatan
perbaikannya di bulan-bulan ke depan. Oke, makasih ya udah datang ya atas cerita-cerita. Sorry, aku panggil ke sini lagi kerja sebenarnya. Iya, apa Bu? Kenapa Bu? Iya, gini, aku teh nggak enak ya ngomongnya, cuman kemarin kalau nggak salah aku ngeliat Pak Sony kesini, itu ketemu kamu ya? Iya, Terus masih ketemu aku. Terus kayak maaf ya, bawa Pak sekarang. Iya, jadi emang Pak Sony kemarin nemuin aku, terus ngasih parcel gitu ke aku. Oh, dalam rangka apa? Oh, soalnya ini kebetulan minggu lalu aku ulang tahun, jadi kata beliau itu hadiah buat aku sebagai kado ulang tahun. Oh gitu. Iya, sorry banget ya Tan, ini bukannya usil atau gimana ya, cuman mau ngingetin aja. Jadi sebetulnya kan kita kan ASN nih, terus terutama Intan juga kan pejabat pengadaan gitu ya. Jadi seharusnya ada batasan-batasan yang diterapkan sama terutama vendor juga gitu ya, salah satunya. Soalnya kenapa? Nerima parcel yang kemarin itu bisa dikaitkan sama gratifikasi gitu, dan gratifikasi itu kan bukan main-main ya, itu salah satu jenis perilaku korupsi juga gitu. Mungkin intannya belum nggak ada niat gitu ya, nggak ada niat, cuman sebaiknya sih karena ASN itu dilarang untuk menerima hal-hal di luar penghasilannya yang diterima setiap bulan. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak lain yang mau coba kasih sesuatu misalnya, kan mungkin itu ada kaitannya sama sekarang kita jadi pejabat pengadaan gitu ya. Jadi takutnya akan terjadi hal-hal setelah itu, kan niat orang kita nggak ada yang tahu gitu ya. Takutnya akan ada efek buruk dari apa yang diterima, meskipun padahal nggak seberapa gitu ya, tapi ke belakang ada ujung yang nggak enak. Saran aku sih ke depan nggak usah diterima lagi kalau ada siapapun yang ngasih seperti itu Tapi gitu. udah aku terlanjur nih mau Bu kemarin parcel gimana dulu kalau kayak gitu. Iya, paling udah habis ya. Udah. Ya udah, kalau gitu dilaporin aja ke unit pengendalian gratifikasi, kejadiannya seperti apa itu dilaporkan gitu. Dan kalau misalnya bisa dikembalikan, diupayakan dikembalikan gitu ya, mungkin bisa coba dikembalikan gitu. Jadi soalnya kan kalau soal korupsi dan turunannya itu ancamannya sangat berat gitu. Kalau misalnya ternyata nanti nauzubillah min dzalik ya, ke depan ada apa-apa gitu, apalagi kaitannya sama jabatan gitu kan, bisa sampai dijatuhi hukuman disiplin berat gitu, dan bisa sampai diberhentikan kalau misalnya nanti terbukti lah istilahnya gitu, menerima dan menyalahgunakan wewenang dan lain-lain gitu. Jadi sebaiknya mumpung ini bisa ada solusinya gitu, bisa dimitigasi juga untuk kedepannya. Sebaiknya ditempuh cara yang tadi, mungkin gitu. Astagfirullah, jadi aku secara nggak langsung udah ngelakuin salah satu jenis korupsi ya Bu, kayak gitu. Betul gitu. Memang kebanyakan nggak sadar ya, karena mungkin hubungannya baik gitu ya sama Pak Sony dan vendor-vendor yang lain gitu, sama siapapun sebetulnya. Ya pokoknya kalau misalnya kita menerima di luar dari penghasilan kita bulanan, terus juga pada akhirnya itu kan bisa memberikan dampak negatif juga gitu ya, buat pribadi, buat institusi, buat keluarga gitu. Jadi itu kayaknya lebih baik dihindari lah gitu. Oke, berarti kalau gitu untuk kedepannya kalau ada salah satu dari vendor yang aku kelola ada yang mau ngasih kayak gitu, mending aku tolak aja ya Bu ya, daripada kedepan ada gimana. Betul, ya dari siapapun lah ya, pokoknya selama kita masih menjabat di sini gitu, membawa tanggung jawab dan amanah ini, sebaiknya kita ya udah lurus-lurus aja gitu, jadi dijaga integritasnya. Tapi aku bukan bicara kamu tidak berintegritas ya, karena ini juga sifatnya kan kita klarifikasi gitu, konfirmasi juga, dan untuk perbaikan ke depan ya kurang lebih seperti itu. Oke deh, makasih ya Bu udah diingetin. Ya udah, nanti tenang aja, ini rahasia, jadi nggak akan akan disampaikan sama orang lain lagi. Semangat ke depan ya. Oke, untuk kedepannya akan aku perbaiki dulu. Oke. Makasih ya.